Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya mengikuti tes seleksi wawancara PPG Prajabatan gelombang 2 2022. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide ini, ini merupakan notifikasi pengumuman tes wawancara. Ketika saya selesai melakukan tes wawancara, saya dan alhamdulillah saya lulus. Ini notifikasinya seperti ini, notifikasi kalau misalkan sudah lulus tes wawancara PPG Perjabatan. Pada saat mengikuti tes wawancara PPG Perjabatan ini, Bapak Ibu sekalian akan diberikan jadwal tes wawancara. Ini merupakan jadwal tes wawancara saya, dan kemarin awalnya saya mendapatkan tes pada hari Jumat tanggal 11 November 2022. Namun kemarin waktu tes ini berdepatan dengan sholat Jumat. Waktu tes ini kan dia untuk zona waktu Indonesia Barat, sementara saya berada di zona waktu Indonesia Timur Tengah. Jadi ketika tes wawancara itu bertepatan dengan sholat Jumat, yaitu tepatnya pukul 12.30, itu bertepatan dengan sholat Jumat. Jadi kemudian saya meminta kepada pemantau untuk mengganti jadwal dengan alasan karena bertepatan dengan sholat Jumat. Jadi alhamdulillah kemarin juga di ACC sama pemantau, kemudian saya diganti jadwalnya menjadi hari Kamis tanggal 17 November 2022 dengan jam yang sama. Selanjutnya ini merupakan seleksi wawancara, dan seleksi wawancara itu bersifat online interview. Online interview di sini kemarin itu menggunakan Google Meet. Kemudian durasi waktu pelaksanaan tes wawancara itu, kalau saya kemarin 1,5 jam. Satu jam untuk asesor pertama, kemudian 30 menit untuk asesor kedua. Jadi itu ada dua asesor atau dosen yang akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kemudian proses interview ini seperti yang saya sebutkan dilakukan oleh 2 orang asesor di waktu yang bersamaan menggunakan Google Meet. Kemudian selanjutnya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan adalah seputar pengalaman. Jadi ini lebih berfokus kepada pengalaman yang telah Bapak Ibu lalui. Kalau misalkan untuk jurusan kependidikan, dia lebih menjurus kepada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kependidikan Anda, seperti itu. Jadi usahakan Anda menguasai bidang kompetensi Anda dan menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pendidikan, seperti yang sudah Bapak Ibu lalui pada masa-masa sebelumnya. Penjadwalan ulang ini dia sifatnya ketika Bapak Ibu berhalangan untuk melaksanakan tes, Bapak Ibu bisa melakukan penjadwalan ulang. Namun alasannya harus dapat diterima oleh pemantau. Seperti saya, alasannya bertepatan dengan sholat Jumat, jadi itu alasan yang dapat diterima. Kemudian juga kemarin memang ada banyak juga teman-teman yang mengubah jadwal wawancara dengan berbagai alasan. Dan diantaranya itu sakit, kemudian alasan juga karena memang hal-hal yang bersifat urgent, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya persiapan sebelum wawancara. Persiapan sebelum wawancara ini ya perlu dipersiapkan adalah tempat wawancara. Tempat wawancara itu harus kondusif dan tidak ribut, dan kemudian juga aman dari gangguan anak-anak atau gangguan yang sifatnya mengganggu jalannya proses wawancara. Jadi Bapak Ibu harus pastikan tempat Anda wawancara itu tidak diganggu oleh orang lain. Kalau misalkan nanti dilakukan di rumah sendiri, pastikan kepada penghuni rumah atau anggota rumah untuk tidak mengganggu Anda ketika pelaksanaan tes wawancara. Selanjutnya perangkat elektronik dan internet cadangan. Usahakan
perangkat elektroniknya itu bagus, tidak nge-lag, tidak misalkan rusak atau misalkan pada saat melakukan wawancara tiba-tiba mati. Kemudian juga siapkan jaringan yang stabil, kemudian juga siapkan headset untuk untuk dihubungkan kepada perangkat Anda di gadget Anda sehingga Anda dapat mendengarkan pertanyaan dari asesor dengan jelas. Selanjutnya akun Google Meet dan koneksi. Tentu pada saat pelaksanaan wawancara itu dilakukan secara online dan itu menggunakan Google Meet ya, Google Meet. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih ada yang tidak memiliki Google Meet, download terlebih dahulu Google Meet, kemudian silakan mendaftar pada Google Meet yang telah Bapak Ibu download. Selanjutnya persiapan identitas. Identitas di sini yang dipersiapkan adalah KTP asli. Jadi sebelum proses wawancara itu nanti Bapak Ibu akan diminta memperlihatkan KTP Bapak Ibu kepada asesor. Jadi ketika asesor sudah memastikan bahwa identitas sesuai dengan wajah Anda, maka nanti proses wawancara akan dilakukan. Berikutnya strategi lancar wawancara. Yang pertama itu be on time. Be on time ini maksudnya Bapak Ibu harus tepat waktu. Usahakan itu hadir 15 menit sebelum tes wawancara dimulai. Jadi nanti tes wawancara ini linknya akan dikirimkan oleh pemantau. Bapak Ibu tinggal menunggu link dikirimkan oleh pemantau, dan ketika sudah 15 menit sebelum waktu wawancara dimulai namun link tidak dikirimkan oleh pemantau, Bapak Ibu harus menghubungi pemantau untuk mendapatkan link wawancara. Jangan sampai telat. Untuk pemantau sendiri nanti ketika lulus wawancara, pemantau sendirilah yang akan membuat grup WA, kemudian Bapak Ibu akan diundang ke dalam grup WA yang dibuat oleh pemantau, sehingga pemantau akan mudah untuk menghubungi atau menginformasikan hal-hal terkait wawancara. Selanjutnya serius dan santai. Ini kemarin pada saat saya melakukan wawancara awalnya itu saya merasa gugup karena saya merasa bahwa gimana ya nanti kalau udah wawancara, pasti jangan sampai saya nggak bisa jawab, jangan sampai saya stuck, jangan sampai saya nggak bisa fokus. Itu awalnya pada saat sebelum wawancara saya merasa seperti itu. Namun ketika tes wawancara, alhamdulillah saya mendapatkan asesor yang baik, 2 asesor yang baik, Bapak dan Ibu asesor yang baik, sehingga jalannya wawancara itu saya bisa jalani dengan santai, dengan rileks, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu asesor seperti itu. Selanjutnya juga jangan panik. Komunikasikan semua kendala kepada pemantau. Nah, pemantau ini yang akan menghubungkan Anda dengan asesor yang akan menguji kita. Jadi hal-hal yang terkait teknis yang Bapak Ibu ingin ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara, nanti Bapak Ibu ajukan kepada pemantau. Nanti Bapak Ibu ketika lulus wawancara akan diberikan nomor pemantau tersebut. Selanjutnya kompetensi yang diukur pada saat pelaksanaan wawancara. Yang pertama itu building positive working relationship. Yaitu di sini mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan sebagai pengajar. Kemudian coaching ini bentuk bagaimana Anda membimbing seseorang. Kemudian compelling communication, menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan ringkas kepada individu dan kelompok. Continuous learning, sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif dan terus mengembangkan, memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian di sini ada nomor 5, 6, 7, 8, ada nomor 9 resilience, kemudian value difference. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu tidak perlu fokus kepada poin-poin yang 10 ini. Tidak perlu fokus Bapak Ibu pusing memikirkan atau menghafalnya. Jadi fokus saja ketika wawancara itu, fokus saja kepada pertanyaan yang diajukan oleh asesor. Cukup fokus kepada pertanyaannya.
ketika pertanyaan diajukan, itu kan nanti Bapak asesor itu sudah memiliki esai Anda, sudah mengetahui 10 kompetensi ini dan sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 10 kompetensi ini. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa menjawab 10 pertanyaan ini tanpa menghafal 10 kompetensi yang tertulis di sini. Bapak Ibu tinggal fokus kepada pertanyaan yang diajukan oleh asesor. Ketika Bapak Ibu ditanya, tinggal jawab, dan usahakan ketika menjawab itu jangan berbelit-belit, jangan menjawab dengan pernyataan yang panjang, kemudian jangan bertele-tele. Usahakan tuh ketika menjawab itu Bapak Ibu langsung kepada poin dari pertanyaan yang diajukan. Nanti ketika Anda telah menjawab, Bapak Ibu asesor lah yang kemudian akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jawaban Anda. Nah, nanti tinggal ditunggu Bapak Ibu asesor itu akan mengajukan pertanyaan apa lagi yang berkaitan dengan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Jadi tidak perlu pusing ya, Bapak Ibu tidak perlu tegang, tidak perlu takut, santai saja, karena kemarin juga saya menjalani tes wawancara itu dengan santai, yang mana pada awalnya saya juga merasa gugup, dan ketika melalui tes wawancara, alhamdulillah saya juga lulus tanpa fokus untuk mempelajari dan memahami 10 kompetensi yang dituliskan di sini. Nah, berikutnya tambahan tips dari saya ketika melakukan wawancara, nanti hal-hal yang perlu Bapak Ibu persiapan lagi yang lebih penting menurut saya itu adalah yang pertama itu Bapak Ibu menggunakan pakaian lengan panjang. Untuk laki-laki usahakan menggunakan pakaian lengan panjang, demikian pula yang perempuan. Kemudian Bapak Ibu usahakan menggunakan dasi. Itu yang kedua, dasinya nanti berwarna hitam. Ini tujuannya agar Bapak Ibu terlihat lebih bijaksana, lebih terlihat sebagai seorang pendidik, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yang perlu Bapak Ibu persiapan dari tips dari saya itu apalagi namanya, holder atau tripod. Ini nanti digunakan untuk meletakkan HP Bapak Ibu dan teman-teman semua, agar ketika melaksanakan wawancara itu HP-nya tidak goyang ke kiri ataupun goyang ke kanan, jadi dia stabil. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu usahakan untuk menggunakan headset. Nanti headset ini akan dihubungkan kepada perangkat Bapak Ibu, bisa HP atau laptop. Ini untuk ketika nanti asesor mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa dengan jelas mendengarkan pertanyaan dan memahami maksud pertanyaan sehingga dapat dijawab dengan baik. Dan yang terakhir, ini merupakan yang paling penting dari tes wawancara, dan ini merupakan kunci keberhasilan tes wawancara, yaitu esai yang telah Anda buat pada tahap seleksi administrasi. Itulah tips yang paling manjur menurut saya, karena pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu adalah seputar esai yang telah Anda buat pada seleksi administrasi. Saya kemarin ketika mengetahui bahwa esai merupakan hal yang ditanyakan ketika wawancara, saya kaget, karena esai saya itu sebagian saya langsung tulis di notes, tulis di kolom yang disediakan pada saat esai itu, tanpa mengcopy atau memindahkannya ke tempat lain, misalkan di catatan atau di Microsoft Word. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya jawab langsung dan tanpa saya copy. Dan alhamdulillahnya beberapa pertanyaan itu masih ada, sehingga saya belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Dan ketika wawancara, ternyata yang ditanyakan memang seputar esai yang telah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tips agar Bapak Ibu lancar dan berhasil dalam melaksanakan
tes wawancara. Jadi usahakan esainya itu dipersiapkan baik-baik, dihafal baik-baik, dipahami baik-baik sehingga nanti ketika ditanyakan kembali Bapak Ibu bisa menjelaskan sesuai dengan esai yang telah Bapak Ibu buat. Seperti itu. Saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu berhasil dalam melaksanakan tes wawancara PPG Prajabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.